save Edi Sidabutar gitu. Dari laporan-laporan supaya Edis TV bisa dideportasi. Sebenarnya mereka menginginkan deportasi itu bukan karena apa yang mereka laporkan itu, tetapi karena mereka ingin Edis TV dipulangkan ke Indonesia. Dengan tujuan apa? Memenjarakan dan mempersekusinya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Sebentar lagi kau ditangkap, Edis. Oke. Dia terpental lagi. Teman-teman, sekali lagi saya infokan ya. Bang Edis, kan banyak yang inbox saya. Bang, kenapa bang kok beberapa hari ini tidak live? Karena saya itu sedang memikirkan berbagai macam masalah. Ya, tentu saja masalah itu adalah seputar ajakan ataupun seputar apa yang diucapkan ya oleh Rudy Iskariot dan kroco-kroconya ya dan teman-temannya seputar ingin membuat laporan begitu. Supaya apa? Supaya nanti pihak imigrasi akan memanggil Edis. Karena kalau banyak laporan, kalau banyak yang lapor bahwa Edis TV itu misalnya adalah seorang pencuri, maka keterangan yang dari banyak orang ini akan lebih dipercaya ketimbang keterangan mulut saya seorang diri. Seperti yang saya umpamakan tadi. Kalau ada 1000 orang mengatakan bahwa kamu mencuri mangga, sedangkan hanya kamu sendiri yang mengatakan tidak, maka orang akan percaya kepada yang 1000 orang itu tadi. Nah, inilah yang membuat saya sampai 2 hari hampir 3 hari tidak siaran, dan juga ditambah dengan masalah lain. Dan masalah lain ini sebenarnya yang menjadi pemicu utamanya. Begitu. Yang saya tidak bisa cerita. Nah, bagaimana untuk supaya tidak hanya saya seorang diri yang membantah laporan-laporan palsu, fitnahan-fitnahan yang masuk kepada saya, maka teman-teman saya, ya, para saudara-saudara Kristen saya pun harus juga bersuara. Bersuaranya bagaimana? Bersuara tentang apa yang terjadi kepada saya, apa adanya. Menyuarakan fakta yang terjadi. Apa yang terjadi kepada saya adalah bahwa saya adalah seorang konten kreator. Bahwa saya adalah seorang pegiat media sosial. Saya adalah seorang TikToker, saya adalah seorang YouTuber. Yang konten-konten saya itu menjawab orang-orang Islam yang mempertanyakan kekristenan. Menjawab orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim, Yesus menubuatkan Muhammad, dan lain sebagainya. Ketika saya menjawab dan mempertanyakan balik orang-orang Islam tentang imannya, maka saya mengalami yang namanya persekusi, ancaman pembunuhan, seperti yang teman-teman lihat ketika saya sedang live. Ketika saya sedang live berdebat dengan orang-orang Islam, mereka naik kepanasan, kesurupan, bahkan mereka akan mengatakan ingin membunuh saya dan lain sebagainya. Itulah yang harus teman-teman sampaikan. Fakta yang teman-teman lihat sendiri. Ya. Bahwa Edis TV itu sebenarnya hanyalah mendebat orang-orang Islam. Tetapi karena orang Islam kelimpungan, karena orang-orang Islam kalang kabut, tidak bisa menjawabnya, maka sekarang mereka melakukan berbagai macam daya upaya, termasuk membuat laporan-laporan yang palsu-palsu. Supaya apa? Supaya saya dideportasi. Itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman,
Kita nanti juga akan melakukan gerakan-gerakan. Gerakannya apa? Gerakannya itu adalah memberitahu. Ya, gerakannya itu adalah memberikan informasi yang sebenarnya yang terjadi kepada saya. Memberikan informasi kepada pihak kedutaan bahwa itu Edi Sidabutar yang sedang ada di negaramu, dia sedang mengalami persekusi, dan dia ditarget oleh orang-orang Islam supaya dia bisa dipulangkan dari sana, dideportasi dari sana, supaya nanti bisa pulang ke Indonesia, dan nanti di Indonesia Edis TV akan dipenjara, akan diperlakukan seperti para YouTuber, para konten kreator Kristen yang lainnya. Seperti itu yang sudah terjadi. Kalian tahu ya, bahwa beberapa YouTuber Indonesia itu sudah dipenjarakan. Ada Yusuf Manubulu, ada Gracia Pelo, ada Muhammad Kace, ada Pak Saifuddin Ibrahim, ada Anak Batak, Rudi Simamora. Itu para YouTuber-YouTuber yang mereka mendebat orang-orang Islam, menjawab orang-orang Islam di sosial media, tetapi dipenjara. Seperti itu. Dan itu yang orang-orang Muslim, banyak orang-orang Muslim inginkan terjadi juga kepada saya. Seperti itu. Jadi gerakannya adalah gerakan memberitahu itu. Ya. Save Edi Sidabutar. Gitu. Dari laporan-laporan supaya Edis TV bisa dideportasi. Sebenarnya mereka menginginkan deportasi itu bukan karena apa yang mereka laporkan itu, tetapi karena mereka ingin Edis TV dipulangkan ke Indonesia. Dengan tujuan apa? Memenjarakan dan mempersekusinya. Seperti itu teman-teman ya.